Laporan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi atau WBK dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani atau WBBM Polresta Banda Aceh oleh Kapolresta Banda Aceh, Kombes Pol Joko Krisdianto SIK. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. 3. Permen-Pan RB Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM. 4. Permen-Pan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM di lingkungan instansi pemerintah. 5. Permen-Pan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang perubahan atas Permen-Pan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM di lingkungan instansi pemerintah. 6. Surat Kapolri Nomor B/323/1 Romawi/2018 tentang pedoman untuk bangun di Polresta, Tabes, dan Res Metro. 7. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Kep/265/2 Romawi/2021 tentang petunjuk pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM di lingkungan Polri. Dasar Hukum Pelayanan Publik 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Publik. 2. Permen-Pan RB Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Yanlik. 3. Permen-Pan RB Nomor 03 Tahun 2018 tentang Kompetisi Inovasi Yanlik. 4. Permen-Pan RB Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mall Yanlik. Sosialisasi pencanangan pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM. Polresta Banda Aceh telah melaksanakan pencanangan zona integritas pada tanggal 10 Februari tahun 2020 di Aula Makdum Sakti yang dihadiri oleh 75 peserta, di antaranya Wali Kota Banda Aceh, Ketua DPRK Banda Aceh, dan Dim 0101 Aceh Besar, Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh, Kepala Kejaksaan Negeri Banda Aceh, serta para perwakilan dari berbagai instansi pemerintah dalam wilayah Kota Banda Aceh. Dalam pencanangan tersebut, turut dilaksanakan penandatanganan Piagam Deklarasi Zona Integritas yang diikuti oleh Forkopimda dan tokoh agama serta tokoh masyarakat. Kita juga telah mensosialisasikan pembangunan zona integritas ini kepada seluruh personel Polresta Banda Aceh dan juga telah dipublikasikan melalui berbagai media, baik lokal maupun tingkat nasional. Dalam pembangunan zona integritas terdapat 6 komponen pengungkit dan 2 komponen hasil. Yang pertama, manajemen perubahan, yaitu membentuk unit kerja pembentukan tim zona integritas dimulai dari tahap pencanangan. Kapolres sebagai role model dalam memberikan contoh keteladanan bagi seluruh personil dalam pelaksanaan zona integritas dengan cara pelaksanaan apel pagi, perubahan pola pikir, budaya kerja dari tidak baik menjadi lebih baik. Yang kedua, penataan tata laksana semua kegiatan Satfung mengacu pada SOP yang telah dibuat dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Polresta Banda Aceh memiliki website dalam menyampaikan berbagai informasi dengan sistem keterbukaan informasi kepada publik. Informasi tentang kegiatan Polresta Banda Aceh dapat diakses melalui website tribratarestabandaaCehnews.com dan media sosial seperti Instagram, Facebook, dan YouTube. Ketiga, penataan sistem manajemen SDM, kita sudah membuat suatu perencanaan kebutuhan pegawai yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Kemudian, kita juga membuat satu pola mutasi internal sesuai dengan kebutuhan organisasi dan kemampuan personel. Selanjutnya, kita juga sudah merencanakan pembangunan pegawai berbasis kompetensi dan sistem informasi personil yang dapat diakses oleh seluruh personel Polresta Banda Aceh. Yang keempat, penguatan akuntabilitas. Pimpinan terlibat langsung dalam setiap penyusunan dokumen perencanaan dalam hal peningkatan kinerja, yaitu penyusunan Renja, Tabja, dan IKU. Yang kelima, penguatan pengawasan. Untuk menghindari terjadinya gratifikasi pada personel Polresta Banda Aceh, maka pimpinan telah melakukan sosialisasi Perkap nomor 6 tahun 2020 tentang pengendalian gratifikasi. Setiap laporan dari masyarakat, maka Polresta Banda Aceh melakukan tindak lanjut dari berbagai laporan dengan penerapan pengaduan masyarakat. Selain itu,
Polresta Banda Aceh juga telah melakukan peningkatan dan efektivitas terhadap WBS dan penanganan benturan kepentingan. Keenam, peningkatan kualitas pelayanan publik. Dalam meningkatkan standar pelayanan atau kualitas pelayanan publik, serta standarisasi pelayanan serta peningkatan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, maka Polresta Banda Aceh terus berbenah diri dalam hal peningkatan fasilitas maupun pelayanan dan mempublikasikan layanan ke website dan media sosial, sehingga dapat memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi layanan kepolisian. Selain itu, Polresta Banda Aceh juga telah menerapkan budaya pelayanan prima dalam pelayanan publik dimulai dari tingkat Polresta Banda Aceh hingga ke Polsek jajaran. Secara berkala, Polresta Banda Aceh telah mengajak seluruh elemen baik ormas, tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat untuk melakukan penilaian kepuasan pelayanan Polri, sehingga dapat meningkatkan kinerja petugas layanan agar ke depan dapat memberikan layanan yang maksimal kepada seluruh lapisan masyarakat. Ini merupakan standar fasilitas pelayanan publik di Polresta Banda Aceh. Dan selain itu, Polresta Banda Aceh juga telah menerapkan fasilitas pelayanan publik yang ramah disabilitas dan anak. Demikian paparan Kapolresta Banda Aceh tentang pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Sekian dan terima kasih.